Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Renungan aneh. Mengepak semua barangnya, Xiao Yan meninggalkan gua. Saat ini, di luar tengah hari. Sinar matahari yang terik menyilaukan, menutupi seluruh gunung dengan panas terik. Setelah melompat turun dari goa dan berjalan beberapa langkah, secara kebetulan ia bertemu dengan dokter peri kecil, yang sedang membawa keranjang bunga dan baru saja kembali dari panen obat. Saat ini, dia mengenakan kain hijau di atas kepalanya, seperti gadis desa yang cantik. Xiao yang sedikit geli, menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menyapanya. Dokter peri tersenyum manis pada Xiao Yan, matanya menyapu gua gunung. Dia cukup pintar untuk tidak bertanya apapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan dia tidak terkecuali. Jadi, dia tidak menyelidiki lebih dalam apa yang dilakukan Xiao Yan di dalam gua dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Xiao Yan tidak berkomentar tentang reaksinya, melainkan dia malah senang dan menyukai cara dia bereaksi. Lapar? Aku akan membuat makan siang. Saat berjalan ke rumah bersama dengan Xiao Yan, dokter peri menoleh, tersenyum nakal pada Xiao Yan saat dia berbicara. Kemudian, dia membungkuk, menggulung lengan bajunya dan menyalakan api di dapur batu, mengatur semua bahan secara sistematis. Duduk di atas batu di samping, Xiao Yan memperhatikan peri dokter yang dengan ringan menyenandungkan lagu sambil bekerja dengan sibuk, menyebabkan dia tersenyum. Dia benar-benar gadis yang banyak akal dan cerdik, tapi tentu saja, Xiao Yan tidak akan melupakan bahwa gadis cantik dan murni yang sedang memasak saat ini dengan tangan putih seperti giok, sama cekatan dan licik saat menggunakan racun. Poison Masters, reputasi pekerjaan ini di Douki kontinen tidak bagus. Banyak orang takut untuk membangun hubungan dengan Poison Master karena yang terakhir dapat menggunakan metode keracunan yang tidak mungkin untuk dilawan dan akan membuat musuh, bahkan teman tidak nyaman. Demikian pula, jika bukan karena bantuan Yao Lao, seorang ahli alkimia tingkat Grandmaster yang melindunginya, Xiao Yan tidak akan berani makan makanan yang diberikan oleh peri dokter kepadanya. Lagi pula, ketika seseorang berada di luar, dia harus sangat berhati-hati karena bagaimanapun juga, setiap orang hanya memiliki satu nyawa. Dan mungkin karena Xiao Yan tidak menolak makanan apapun yang disiapkan oleh dokter peri, setelah tinggal bersama selama setengah bulan, dokter peri menjadi lebih ramah dan lebih lembut terhadap Xiao Yan. Tentu saja, kehangatan ini tidak memiliki sedikit pun romansa. Xiao Yan dapat langsung mengenali bahwa dokter peri memperlakukannya sebagai teman pria yang sangat dekat. Dan untuk hati gadis yang sensitif ini, yang sebenarnya dia butuhkan tidak banyak. Hanya sedikit kepercayaan yang mampu menghasilkan senyuman indah di wajahnya yang cantik. Tetapi sayangnya, pekerjaannya membuat dia ditakdirkan untuk menerima sedikit dari ini. Untuk ini, Xiao Yan sedikit malu. Jika bukan karena bantuan Yao Lao, dia pasti tidak akan bisa mencapai persahabatan dengan peri dokter. Duduk di atas batu, Xiao Yan memandangi sosok cantik yang sedang sibuk membuat makan siang untuk dua orang. Dengan ringan menghembuskan napas, dia tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi dari sini?" Hah? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, dokter peri menoleh ke belakang. Tangannya menyingkirkan poninya dan menatap Xiao Yan dengan mata indahnya dengan ragu. Dia dengan ringan bertanya, "Kenapa?" "Jangan salah paham, ini adalah tempatmu, aku tidak akan berani mengusirmu." Meremas tangannya, Xiao Yan menggoda. "Karena beberapa alasan, saya mungkin tinggal di tempat ini selama kurang lebih setengah bulan hingga sebulan penuh. Saya berpikir, jika Anda memiliki masalah yang mendesak, Anda bisa." "Tidak apa-apa,
kamu bisa tinggal selama yang kamu suka. Saya benar-benar tidak punya masalah mendesak untuk ditangani. Saya berpikir bahwa jika saya punya waktu, saya bisa berpetualang di benua Dooki untuk sementara waktu, tetapi itu bukan masalah yang mendesak. Waktuku tidak terburu-buru. Menghela nafas di dalam hatinya, Dokter Peri berbalik dan tertawa tanpa peduli. Bertualang di benua Dooki? Itu bukan ide yang buruk. Xiao Yan mengangguk setuju. Bertualang di benua Dooki juga merupakan salah satu mimpinya. Anda tertarik? Lalu kita bisa bepergian bersama. Menambahkan sedikit kayu ke dalam api, Dokter Peri tertawa dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi dalam jangka pendek, saya tidak memiliki pola pikir atau waktu luang untuk melakukannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu sangat disesalkan. Sangat sulit untuk menemukan teman yang menyenangkan. Menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, Dokter Peri berbicara dengan enggan. Pergi berpetualang. Hanya beberapa nasihat ramah. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu sebagai Master Poison. Jika tidak, perjalananmu akan sangat sepi. Merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan serius. Tubuhnya gemetar, Dokter Peri melemparkan beberapa jamur non-beracun ke dalam panci lalu menatap panci mendidih. Desahan ringan, dia jelas tentang statusnya sendiri. Itu akan memicu ketakutan banyak orang. Sebenarnya, kamu belum bisa dianggap sebagai master racun. Anda bisa menggunakan identitas Anda sebagai dokter untuk berpetualang. Setidaknya seorang dokter akan mendapatkan rasa hormat orang dengan mudah. Menatap profil bisu Dokter Peri yang tiba-tiba, Xiao Yan memaksakan diri untuk tertawa. Aku akan menjadi master racun cepat atau lambat dan juga, aku mungkin tipe yang paling memicu kebencian dan ketakutan. Mendesah pelan, Dokter Peri dengan lembut berbicara. Apakah kamu menjadi master racun? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Hal semacam ini, setidaknya tidak ada yang akan memaksamu. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit bingung. Kamu tidak akan mengerti. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya yang cantik. Dokter Peri bergumam pelan, jika kita bertemu di masa depan, kuharap kau masih bisa memperlakukanku sebagai teman. Menggaruk kepalanya dengan bingung, Xiao Yan benar-benar bingung dengan kata-kata misterius Dokter Peri kecil. Sudah selesai. Sambil menggelengkan kepalanya, Dokter Peri memandangi panci mendidih, dan tiba-tiba tersenyum. Sambil berbaring untuk mengambil mangkuk kecil dari samping, dia menyendok semangkuk sup jamur dan menyajikannya dengan hati-hati kepada Xiao Yan. Meraih dan mengambilnya, Xiao Yan mencium aroma yang lezat, mulutnya mulai mengeluarkan air liur dan menelan ludahnya. Dia mengacungkan jempol ke Dokter Peri, lalu mengabaikan panasnya sup, dia mulai meminumnya. Menatap Xiao Yan yang memegang semangkuk sup jamur dan makan tanpa ragu-ragu, senyum bahagia muncul di wajah cantik Dokter Peri kecil. Dia sangat menyukai bagaimana Xiao Yan mempercayainya. Berjongkok di atas batu, Xiao Yan meminum beberapa mangkuk sup jamur lalu mengembalikan mangkuk tersebut kepada Dokter Peri dengan puas. Menepuk perut bulatnya, tersenyum senang dan berkata, skill bagus. Siapapun yang menikahimu akan sangat beruntung. Menikahlah denganku. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Dokter Peri tidak bisa menahan senyum dan berkata, Anda harus tahu bahwa seorang guru racun adalah salah satu pekerjaan yang paling tidak menikah di benua Dooki karena tidak banyak orang yang cukup berani untuk berbagi tempat tidur dengan seorang istri yang bisa mengeluarkan racun mematikan dalam hitungan detik. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan merasa bahwa Peri dokter benar-benar terlalu pesimis. Bahkan jika menjadi master racun membuat orang sedikit takut,
kemampuannya saat ini masih jauh dari tahap itu kan? Poison Masters tingkat Grandmaster yang terkenal, mampu membuat semua orang takut dan tidak berani melangkah mendekati, bukanlah sesuatu yang bisa menjadi siapapun. Ingat, jika kita bertemu lagi di benua Douki di masa depan, kamu tidak bisa membenciku. Karena jika demikian, saya pikir saya akan sangat sedih. Mengatur peralatan, Dokter Peri berjalan menuju rumah dan tepat ketika dia akan masuk, langkah kakinya terhenti dan dengan cepat berbalik untuk berbicara dengan sedikit senyum. Setelah selesai berbicara, dia memasuki rumah, meninggalkan Xiaoyan yang benar-benar bingung di atas batu sendirian. Menatap kosong ke rumah kecil itu untuk waktu yang lama, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Bahkan jika dia akan menjadi master racun di masa depan, mengapa itu penting? Hanya berdasarkan pekerjaannya, dia akan membencinya? Setelah menghibur pikiran liar dan dugaan gila untuk sementara waktu, Xiaoyan dengan malas berdiri. Sesampainya di suatu daerah di bawah gunung, dia mengangkat kepalanya dan memandang terik matahari di langit. Kakinya sedikit digerakkan lalu menginjak tanah dengan berat. Setelah itu adalah suara ledakan yang tajam, tubuh Xiaoyan seperti peluru meriam, mengisi tebing dan saat kekuatan itu habis, kakinya sekali lagi menginjak dinding batu. Di tengah suara ledakan, tubuh Xiaoyan langsung menuju dinding batu tanpa henti. Setelah ledakan kelima, tubuh Xiaoyan melakukan tendangan voli di udara, mendarat dengan kokoh di salah satu puncak gunung di dalam lembah. Dari sini, rumah kecil di lembah itu bahkan tidak sebesar setengah kepalan tangan. Karena saat ini tengah hari, sinar matahari yang menyilaukan di langit memancarkan sinar cahaya panas tanpa henti. Batuan terbuka di luar, di bawah terik matahari, begitu panas sehingga orang tidak berani menyentuhnya. Lokasi pendaratan Xiaoyan hanyalah lempengan batu yang menonjol dan bagus. Ini adalah tempat terbaik untuk menikmati berjemur terpanas. Menyeka keringat di dahinya, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengeluh tentang betapa sulitnya latihan untuk dirinya sendiri, dia duduk di atas lempengan batu yang terik. Sesaat kemudian, panas dari pantatnya menyebabkan Xiaoyan mengertakkan gigi. Duduk tegak, Xiaoyan mengabaikan keringat konstan yang terus mengalir dari wajahnya, kedua tangan membentuk segel pelatihan dan mulai menenangkan pikirannya. Saat dia selesai menyelesaikan postur latihannya, Xiaoyan menemukan bahwa energi elemen alami api dari lingkungan mulai menyalurkan ke dalam tubuhnya. Pikirannya secara rutin dan akrab memurnikan energi yang baru saja masuk di jalur Qi-nya, terakhir menyalurkannya ke pusaran Qi-nya. Setelah mengedarkannya ke pusaran Qi, itu kemudian disalurkan ke api ungu di tengah pusaran Qi. Menyerap api ini membuat Douki dengan sedikit petunjuk dari matahari yang panas, nyala api ungu mulai berkobar dan setelah melahap, nyala api ungu kecil tampak seolah-olah tumbuh sedikit. Di bawah perhatian pikirannya, setiap pertumbuhan lambat dari api ungu kecil diperhatikan oleh Xiaoyan. Melihat hasil pelatihan yang layak, dia cukup senang dan setelah menyerap energi dari lingkungan luar untuk sementara waktu, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia kemudian mengeluarkan botol giok yang berisi amethyst essence dari cincin itu. Ujung jarinya mengusap sedikit dan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan ringan. Setelah air liurnya, itu ditelan ke perutnya. Sama seperti amethyst essence ditelan ke perutnya, wajah Xiaoyan memerah. Kulit yang semula normal, saat ini mulai memiliki sedikit warna merah. Merasakan perubahan di tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat fokus, lalu mengedarkan Douki di tubuhnya dan mulai menetralkan energi yang intens dan kejam ini. Di atas gunung batu, di bawah terik matahari, pemuda itu berkeringat deras dan mengertakkan giginya sambil menahan cobaan panas yang menyengat di dalam tubuhnya,
seperti ulat sutra yang menahan rasa sakit sebelum keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Setelah rasa sakit, itu seperti kelahiran kembali. Hanya, perjalanan perubahan ini membutuhkan cobaan yang menyakitkan dan keras untuk dipupuk. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.